Perkenalkan, namaku Indira Berlian Negara, aku dari Offering M. Di video ini, aku akan memperagakan 10 keterampilan belajar mengajar. So, kira-kira apa aja sih keterampilan yang harus dikuasai? Check this out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Belum. Sih? Harusnya sudah dong. Karena kita hari ini mau belajar tentang apa itu utang. Baik, saya akan memaparkan PPT-nya dulu ya. Baik, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua? Masuk! Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke materinya. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam akuntansi jasa, yaitu tentang utang. Ada yang tahu nggak utang itu apa? Oke, Jihan? Saya, Bu. Nah, utang itu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, bagus banget jawabannya. Ada yang lain? Saya, Bu. Oke, Nabila boleh? Utang itu kewajiban untuk membayar karena kita sudah mengambil barang atau jasa terlebih dahulu, tapi kita belum membayarnya. Give applause buat teman-teman kalian yang apakah kalian sudah berani menjawab? Saya akan beri poin tambahan buat kalian. Tadi siapa? Jihan sama Nabila. Oke. Nah, kalau kalian misalkan aktif, nanti akan saya beri bintang atau kalian mau tanda lain boleh? Love. Oke, Jihan love ya, love 1. Nabila? Salahnya Nah, jawaban dari teman kalian itu tadi sudah benar, tapi saya harus meluruskan kembali. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Jadi, biasanya itu berupa uang atau barang atau jasa dalam konteks akuntansi. Nah, oh ya, sebelum itu tujuan pembelajaran kita yang pertama ada siswa itu dapat menjelaskan pengertian utang dalam kegiatan ekonomi secara tepat. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi transaksi yang menimbulkan utang dalam perusahaan jasa. Dan yang terakhir, siswa dapat mencatat transaksi utang ke dalam jurnal umum dengan benar. Nah, anak-anak, dalam dunia usaha itu tidak semua pembayaran dilakukan secara langsung. Kita bisa membeli barang atau jasa, tapi bayarnya tuh bisa di kemudian hari dan itu disebut dengan hutang. Nah, contohnya begini, kalau kalian punya bengkel motor, kemudian kalian beli oli atau onderdil dari toko lain. Nah, bayarnya itu tapi kalian seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Nah, transaksi itu disebut dengan pembelian secara kredit dan akan menciptakan yang namanya utang usaha. Nah, kenapa sih utang usaha itu penting untuk dicatat agar kita itu tahu berapa total kewajiban kita dan kapan kita harus membayar, kemudian kepada siapa kita harus membayar. Jadi kalau tidak dicatat, kita itu bisa lupa atau akhirnya utangnya kita itu menumpuk. Nah, dalam akuntansi utang dicatat saat terjadi transaksi. Kemudian meskipun transaksi itu belum dibayar. Nah, utang ini dicatat agar membantu perusahaan tetap tertib dalam bertanggung jawab atas kewajibannya. Next, ini ada contoh soal yang akan kita pelajari hari ini. Asumsikan bahwa kita adalah PT Citra Print yang melakukan transaksi. Pada tanggal 10 Juni 2025 membeli kertas dan tinta dari toko Sumber Warna seharga 2 juta secara kredit. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 kembali membeli bahan cetak dari toko yang sama sebesar 1.500.000 secara kredit.
Kemudian tanggal 20 Juni 2025 PT Citra Print melakukan pelunasan seluruh hutangnya kepada toko sumber warna. Ada yang bisa transaksinya yang nomor 1? Baik, boleh Mustafa. Di debitnya ada kelengkapan kertas dan tinta sebesar 2 juta, kemudian utang usaha di kredit sebesar 2 juta. Ya, benar sekali jawabannya. Karena Mustafa sudah menjawab, maka akan saya beri poin bintang ya. Oke, jawabannya benar sekali ya. Yang tanggal 10 Juni itu debit persediaan bahan sebesar 2 juta, kemudian utang usaha sebesar 2 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 13 Juni karena dia kembali membeli bahan di toko yang sama secara kredit, maka jurnalnya juga sama, yaitu persediaan bahan di debit sebesar 1.500.000, kemudian utang usaha di kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 20 Juni 2025, PT Citra melakukan pelunasan seluruh utang kepada sumber warna. Jadi jurnalnya yang pertama yaitu utang usaha di debit sebesar 3.500.000 karena pada tanggal 10 dia akan utang 2 juta. Kemudian tanggal 13 dia utang lagi 1.500.000. Jadi totalnya 3.500.000. Dan di kreditnya ada kas karena dia bayarnya secara tunai. Jadi sebesar 3.500.000. Oke, karena materi saya sudah saya jelaskan, saya akan memberikan tugas kepada kalian dalam bentuk kelompok ya. Kelompok pertama ada Jihan, kemudian ada Nabila, dan ada Mirna. Kelompok kedua ada Lulus Muntas, kemudian ada Jessica Ayu dan Mustafa. Dan kelompok tiga ada Krisna, Mikael, Rizky, dan Riko. Nah anak-anak, karena kelompoknya sudah saya bagi dari kelompok 1, 2, dan 3, saatnya saya membagikan studi kasus yang sangat ringan untuk kalian perhatikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya kasih waktu 30 menit untuk menjawab pertanyaannya. Nanti kalau nggak bisa boleh tanya ke saya. Baik, Bu. Mana anak-anak bisa? Kelompok pertama? Bisa, Ibu. Oke, kelompok 2 aman? Aman, Bu. Kelompok 3? Bisa lah pasti. Oke, saya tunggu 15 menit lagi ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, saatnya kita pembahasan. Nah, untuk nomor 1 kita langsung jawab dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 boleh maju tulis di papan tulis. Oke, selanjutnya nomor 2 kelompok 2. Ayo siapa yang mau maju? Aku. Misalnya kelompok 1, silakan maju. Oke anak-anak, karena sudah menjawab semuanya, saatnya kita membahas dari soal yang pertama. Soal pertama yaitu membeli barang dagang senilai 6 juta secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Jurnalnya yang dijawab oleh kelompok 3 yaitu persediaan barang dagang pada utang usaha sebesar 6 juta. Betul banget ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu mengembalikan barang rusak senilai 1 juta. Artinya kita meretur pembelian. Jurnalnya yaitu utang usaha pada persediaan barang dagang senilai 1 juta. Benar banget ya kelompok 2. Selanjutnya nomor 3. Transaksinya ini membayar utang usaha ya. Jadi total pembelian kita pada yang nomor 1 itu sebesar 6 juta. Kemudian ada retur sebesar 1 juta. Jadi utang usaha kita hanya sisa 5 juta. Kemudian kita dapat diskon sebesar 2% karena ada ini tadi ya syaratnya 2/10 N/30. Jadi dapat diskon sebesar 2% dikali 5 juta. Hasilnya 100 juta. Dan jumlah yang kita bayar yaitu 4.900.000. Jadi jurnalnya utang usaha, ada kas dan potongan pembelian. Utang usahanya 5 juta, kasnya 4.900.000 dan potongan pembeliannya
100.000. Bener banget ya kelompok 1. Sudah. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu mengucapkan banyak terima kasih pada kalian karena kalian sudah sangat aktif di dalam kelas. Sebelum itu, hari ini kita sudah mengenal apa aja? Utang. Utang, persediaan. Persediaan barang dagang. Oke, betul banget. Kita udah belajar apa itu utang dan mencatat berbagai transaksi pembelian. Nah, sebelum itu ada yang mau memberikan kesimpulan tentang hari ini kita belajar apa? Saya Bu. Nabila, boleh? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu utang usaha adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, dalam akuntansi itu utang usaha dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban dan harus dibayar pada waktu yang telah disepakati. Oke, bener banget. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke. Jadi transaksi utang usaha itu terjadi karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Lalu juga dicatat di sisi kredit saat transaksi tersebut itu terjadi dan akan dicatat di sisi debit saat perusahaan itu melakukan pelunasan atas utang usaha tersebut. Oke, bener banget itu Mirna. Coba kelas buat teman kalian. Untuk materi saya kalian bisa lihat di halaman 105 ya di buku LKS kalian. Di situ nanti kalian akan belajar tentang buku utang lanjutan dari materi kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Thank you for watching.